Halo semuanya, selamat datang kembali di channel cerita horor Kutukan Nusantara. Semoga kalian semua menikmati kisah yang akan saya bagikan malam ini. Channel ini secara khusus menghadirkan berbagai cerita mistis yang berkaitan dengan santet, ilmu hitam, pesugihan, perjanjian gaib, arwah penasaran, dan berbagai kejadian supranatural lain yang masih dipercaya oleh banyak masyarakat di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari Kutukan Nusantara. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini terjadi pada tahun 1997 di sebuah desa kecil di daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Cerita ini dikisahkan langsung oleh seorang pria yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Meskipun masih kecil, usianya sudah cukup untuk memahami berbagai peristiwa aneh yang terjadi di kampungnya. Waktu itu, seperti anak-anak pada umumnya, ia sangat suka bermain. Hampir setiap hari ia berkumpul dengan teman-temannya di sekitar kampung. Ada satu hal yang sangat ia sukai, yaitu menghadiri acara pemakaman warga desa. Setiap kali ada orang meninggal, ia selalu datang untuk melihat prosesi memandikan jenazah, pembacaan doa, tabuhan rebana, hingga mengantar jenazah ke pemakaman umum desa. Bahkan ia sering berebut membawa bendera atau perlengkapan iring-iringan jenazah karena biasanya setelah selesai membantu, ia akan diberi uang sekitar Rp500 sampai Rp1000 untuk membeli permen atau jajanan. Biasanya, kematian di desa itu tidak terlalu sering terjadi. Namun pada tahun 1997, ada suatu masa yang membuat seluruh warga merasa heran. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kematian terus-menerus terjadi, tetapi anehnya semua peristiwa itu berpusat pada satu keluarga saja. Keluarga itu adalah keluarga Pak Ujang. Pak Ujang saat itu sudah berusia lebih dari 80 tahun. Anak sulungnya bahkan sudah hampir berusia 40 tahun. Ia memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Istrinya bernama Bu Siti Aminah. Awal mula semua kejadian bermula dari ibu kandung Bu Siti Aminah. Nenek itu sudah berusia lebih dari 90 tahun. Kondisinya sangat lemah dan hanya terbaring di tempat tidur. Dokter sudah mengatakan bahwa usianya mungkin tidak akan lama lagi. Karena anak-anaknya banyak, mereka bergantian menjaga sang nenek setiap malam. Suatu malam, sekitar pukul 8 malam, Bu Siti Aminah bersiap mengayuh sepeda menuju rumah ibunya untuk menggantikan adiknya yang sedang berjaga. Sebelum berangkat, ia berkata kepada suaminya, "Pak, tolong jaga rumah baik-baik malam ini. Entah kenapa beberapa malam terakhir setiap mau tidur aku selalu melihat ada beberapa orang berdiri di ujung gang. Mereka hanya diam memandangi rumah kita. Aku takut kalau itu pencuri." Pak Ujang tertawa. "Sudahlah, jangan khawatir. Kalau memang pencuri datang, biar aku yang urus." Setelah itu Bu Siti Aminah berangkat. Namun di tengah perjalanan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti ada banyak orang berlari di belakangnya. Suara langkah kaki terdengar sangat jelas. Duk, 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 duk. Seolah-olah ada 10 orang lebih sedang mengejarnya. Karena ketakutan, ia mengayuh sepeda secepat mungkin hingga tiba di rumah ibunya. Ia mengira yang mengejarnya adalah perampok atau pencuri. Sedikit pun ia tidak memikirkan hal-hal gaib. Malam itu ia menjaga ibunya seperti biasa. Menjelang pagi, setelah adiknya datang menggantikan tugas menjaga, Bu Siti Aminah pulang. Di tengah perjalanan pulang, ia berniat membeli pupuk urea untuk tanaman di rumah. Toko pertanian berada di seberang jalan raya nasional yang cukup ramai. Saat hendak menyeberang, Bu Siti Aminah sudah melihat kanan dan kiri dengan sangat hati-hati. Ketika ia sudah hampir mencapai sisi seberang jalan, tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sebuah truk pengangkut babi dengan kecepatan tinggi. Sopir tidak sempat mengerem. Benturan keras pun terjadi. Brak! Tubuh Bu Siti Aminah terpental jauh. Warga sekitar langsung berlarian mendatangi lokasi. Tak lama kemudian kabar itu sampai kepada Pak Ujang dan anak-anaknya. Ketika mereka tiba, Bu Siti Aminah sudah tergeletak bersimbah darah. Darah keluar dari mulut, telinga, dan hidungnya. Ia meninggal di tempat sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Sopir truk hanya duduk gemetar di pinggir jalan. Peristiwa itu kemudian diselesaikan secara kekeluargaan karena kedua pihak dianggap sama-sama memiliki kelalaian. Namun fokus utama keluarga saat itu bukan lagi soal kecelakaan. Mereka harus mempersiapkan pemakaman. Karena desa mereka sangat kompak, begitu mendengar kabar kematian, warga langsung datang membantu. Di desa itu juga ada seorang tabib sekaligus tokoh spiritual bernama Pak Salim. Ia dikenal sebagai murid dekat seorang kiai sepuh di sebuah pesantren tua. Selain mengobati orang sakit, ia juga sering membantu warga menentukan hari baik, membaca tanda-tanda gaib, dan memahami berbagai hal yang berhubungan dengan dunia spiritual. Begitu mendengar kabar kematian Bu Siti Aminah,
Pak Salim segera datang. Ia bertanya kepada Pak Ujang mengenai jam kematian dan tanggal lahir almarhumah. Setelah menghitung cukup lama, wajahnya berubah serius. Pak Ujang, katanya pelan, istri panjenengan meninggal pada waktu yang sangat buruk. Ini termasuk kematian yang masuk dalam kategori jam naas yang dipercaya dapat memicu rentetan kematian dalam keluarga. Mendengar hal itu, Pak Ujang langsung pucat. Ia pernah mendengar cerita mengenai rentetan kematian gaib yang menimpa suatu keluarga, tetapi belum pernah menyaksikannya sendiri. Pak Salim kemudian pergi ke pesantren untuk meminta petunjuk dari Kiai Hashim, seorang ulama sepuh yang saat itu sudah berusia lebih dari 80 tahun dan hanya bisa bergerak menggunakan kursi roda. Setelah mendengar penjelasan Pak Salim, Kiai Hashim meminta keluarga menyiapkan banyak kepiting sawah hidup, 2 ekor belut hidup, serta 10 kendi tanah liat. Beliau juga meminta agar orang-orang yang memiliki hitungan weton yang dianggap bertabrakan dengan almarhumah tidak berada di sekitar rumah selama ritual berlangsung. Malam itu, sebuah ritual besar dilaksanakan. Kepiting, belut, kendi tanah liat, jaring ikan, benang merah, dan berbagai raja digunakan dalam prosesi tersebut. Selama berjam-jam mereka membaca doa-doa dan wirid. Belut dimasukkan ke dalam 2 kendi, kepiting dimasukkan ke dalam beberapa kendi lainnya. Raja-raja dimasukkan ke kendi yang tersisa. Semua kendi lalu ditanam mengelilingi rumah. Setelah ritual selesai, Kiai Hashim mengakui bahwa beliau telah berusaha semaksimal mungkin. Namun beliau juga berkata bahwa tidak ada jaminan semua bahaya sudah benar-benar hilang. Segalanya masih bergantung pada takdir dan perlindungan Tuhan. Beberapa minggu kemudian, tepat menjelang acara tahlilan 40 hari Bu Siti Aminah, ibu kandungnya meninggal dunia. Keluarga tidak terlalu khawatir. Nenek itu memang sudah lama sakit. Mereka menganggap kematian tersebut wajar. Namun setelah pemakaman sang nenek, kejadian yang jauh lebih mengerikan mulai terjadi. Anak sulung Pak Ujang bernama Ahmad tiba-tiba sering bermimpi melihat ibunya datang bersama 2 pria berpakaian hitam. Dalam mimpi itu, sang ibu selalu melambaikan tangan seolah mengajaknya pergi. Pak Ujang tidak percaya. Ia menganggap Ahmad hanya terlalu banyak minum dan berhalusinasi. Namun selama beberapa malam berikutnya, Ahmad dan istrinya sama-sama mendengar suara misterius memanggil namanya. Matt, Ahmad, Ahmad. Suara itu terdengar setiap tengah malam. Ahmad yang sering pulang dalam keadaan mabuk mengira itu teman-temannya yang mengajak minum lagi. Ia selalu menjawab tanpa sadar. Beberapa minggu kemudian tibalah acara tahlilan gabungan untuk almarhumah ibunya dan neneknya. Pagi-pagi sekali, istrinya berusaha membangunkan Ahmad. Namun Ahmad tidak bergerak sama sekali. Ia mengira suaminya masih mabuk berat. Ia pun pergi lebih dulu ke rumah keluarga. Menjelang siang, Pak Ujang mulai kesal karena Ahmad tidak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan mendatangi rumah anaknya sendiri. Saat masuk ke kamar, ia melihat Ahmad masih tidur membelakangi pintu. Ia memanggil berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ketika menyentuh bahunya, tubuh Ahmad terasa sangat dingin. Pak Ujang membalikkan tubuh anaknya. Saat itulah ia menjerit ketakutan. Mata Ahmad melotot lebar. Mulutnya terbuka seperti orang yang meninggal karena ketakutan luar biasa. Tubuhnya sudah kaku. Ahmad meninggal secara misterius dalam tidurnya. Sejak saat itu seluruh desa yakin bahwa keluarga Pak Ujang sedang mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Ujang kembali meminta bantuan para tokoh spiritual. Ketika mereka menggali kembali 10 kendi yang pernah ditanam di sekitar rumah, semua orang tercengang. Seluruh kendi hancur berkeping-keping. Belut, kepiting, dan raja di dalamnya telah hilang tanpa bekas. Tidak ada satu pun yang tersisa. Peristiwa itu membuat para tokoh spiritual desa kebingungan. Mereka akhirnya mempertemukan Pak Ujang dengan seorang ahli spiritual yang jauh lebih berpengalaman bernama Pak Harun. Setelah mendengar seluruh cerita, Pak Harun mengatakan bahwa hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah membawa foto dan identitas almarhum ke sebuah pesantren khusus yang dipercaya mampu menangani kasus-kasus semacam itu, lalu melakukan prosesi penempatan ruh secara spiritual selama 3 tahun. Pilihan kedua adalah mengadakan ritual besar yang membutuhkan biaya sangat besar karena memerlukan banyak perlengkapan khusus. Pak Ujang memilih pilihan kedua. Ia tidak ingin ruh istrinya terikat terlalu lama jauh dari keluarga. Seminggu kemudian ritual besar dimulai. Persiapannya luar biasa. Halaman rumah dipenuhi sesajen, wayang kertas, kuda-kudaan kertas, makanan, bunga, dupa, dan berbagai perlengkapan lainnya. Ritual berlangsung selama 2 hari 2 malam. Pada hari kedua dilakukan pemanggilan arwah. 4 batang bambu panjang yang masih memiliki daun dipersiapkan. Masing-masing dipegang oleh anggota keluarga. Pak Harun mengatakan bahwa jika ada ruh yang hadir, daun bambu akan bergerak sendiri meskipun tidak ada angin. Tak lama kemudian,
salah satu putri Pak Ujang mendadak menangis histeris. Tubuhnya gemetar. Ia mengeluh kesakitan di seluruh badan. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar berbeda. Pak Harun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang merasuki dirinya. Melalui tubuh gadis itu, ruh tersebut memberi tanda persetujuan agar ritual dilanjutkan. Setelah mendapat izin, ritual utama pun dilakukan. Mereka berdoa di dalam rumah, kemudian melanjutkan doa-doa di area makam tempat Bu Siti Aminah, ibunya, dan Ahmad dimakamkan. Seluruh proses berlangsung lebih dari 2,5 hari tanpa henti. Ketika semuanya selesai, Pak Harun akhirnya mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, alasan kendi-kendi tanah liat itu hancur adalah karena perlindungan spiritual yang sebelumnya dibuat tidak lagi kuat setelah wafatnya Kiai Hashim. Akibatnya, apapun yang selama itu dikurung berhasil lolos. Dan itulah sebabnya Ahmad menjadi korban berikutnya. Syukurlah, setelah ritual besar tersebut selesai, tidak ada lagi kematian misterius yang terjadi dalam keluarga Pak Ujang. Puluhan tahun telah berlalu, anak-anak Ahmad kini sudah dewasa. Pak Ujang pun telah menjadi seorang kakek tua yang sangat renta. Namun kisah ini masih sering diceritakan oleh warga desa hingga sekarang. Bagi sebagian orang, semua ini mungkin hanya cerita. Tetapi bagi mereka yang mengalaminya sendiri, kejadian tersebut menjadi sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mereka. Demikianlah kisah malam ini dari Kutukan Nusantara. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan berlangganan channel Kutukan Nusantara agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam.